Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kembali kita akan melaksanakan ibadah kita meskipun itu masih secara online. Dan saya percaya itu tidak mengurangi semangat kita, kerinduan kita untuk kita datang memuji menyembah Tuhan, dan kita boleh merasakan hadirat Tuhan yang memulihkan kita, yang menyegarkan dan memberikan semangat yang baru bagi kita untuk kita menjalani hari-hari kita ke depan. Amin. Baik, sebelum ibadah kita mulai, mari terlebih dahulu kita akan berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Tundukkan kepala Bapak Ibu sekalian, dan saya akan pimpin di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kami akan melaksanakan ibadah kami secara online. Namun kami yakin dan percaya meskipun ibadah kami secara online, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, jamah dan lawatan Tuhan tetap terjadi atas hidup kami, yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami, semangat yang baru untuk kami boleh dapat menjalani hari-hari kami ke depan. Oleh karena itu, kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus yang menolong kami, memimpin kami dalam kami melaksanakan ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga mulai semua ini nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Urapi semua yang terlibat mengambil bagian di dalam pelayanan, dan Tuhan pakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi dan berkati jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini juga. Di dalam nama Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami di saat kami beribadah secara online pada hari ini, dari pujian penyembahan, dari firman Tuhan, kami tolak patahkan segala intimidasi iblis di dalam nama Yesus. Dan biarlah sekali lagi Tuhan lingkupi kami dengan hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap melaksanakan ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami tetap akan selalu Tuhan setia di dalam peribadatan kami kepadamu Tuhan. Meskipun saat ini masih tetap dalam cara yang online Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau menikmati hadirat-Mu hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu
Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami membalas Tuhan setiap pertolongan Tuhan yang begitu nyata di dalam hidup kami Tuhan? Selain kami lebih sungguh, selain kami tetap setia, selain kami terus mencari wajah-Mu dalam hidup kami Yesus, ajarkan kami terus Tuhan untuk kami lebih dan lebih lagi memerlukan Tuhan di dalam hidup kami, menggenggam erat tangan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami memakai pikiran kami, seringkali kami memakai logika yang ada Tuhan. Ampuni kami Bapa, tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau berserah padamu, kami mau percaya bahwa pertolongan kami datang daripadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan, Tuhan urapi, dan Tuhan juga berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami memiliki telinga yang mendengar, hati yang mau terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, kembali pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita meminta hikmat yang daripada Tuhan, agar Tuhan memberikan suatu pengertian-pengertian yang baru kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan, yang membawa kita kepada jalan kebenaran, yang menuntun kita untuk kita hidup semakin lebih sungguh lagi hidup di dalam Tuhan di masa-masa saat seperti sekarang ini. Amin. Baik Bapak Ibu, tundukkan kepala dan kita akan berdoa kembali buat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, nama yang menjadi jawaban bagi kami. Pada hari ini kembali kami akan belajar firman Tuhan, yang kami percaya firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, dan perkataan Tuhan adalah perkataan yang berkuasa. Oleh karena itu sebelum kami belajar firman Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus yang menolong kami, memimpin kami, memberikan hikmat dan mengurapi kami, sehingga firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini betul-betul hidup di dalam hidup kami, mengubahkan kami dan membawa kami kepada suatu perubahan yang diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan, sehingga hidup kami betul-betul menjadi hidup yang mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu tolong kami Tuhan dalam kami belajar firman Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan, Tuhan tolong ambil alih, dan biarlah jaga-jaga di pintu mulut hamba, sehingga yang keluar itu berasal daripada isi hati Tuhan, bukan pemikiran hamba yang terbatas. Roh Kudus tolong pimpin dan urapi segala intimidasi iblis, kuasa iblis yang ingin mencuri benih firman Tuhan pada hari ini. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tetapi biarlah sekali lagi kuasa Tuhan bekerja, sehingga kami betul-betul diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus
Kami bersyukur dan kami siap belajar firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Baik, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama diambil dalam kitab Roma pasal yang ke-1 atau pasal pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Mari Bapak Ibu buka Alkitabnya atau Alkitabnya. Namun saya akan membacakan dengan Alkitab yang saya pegang di tangan saya. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, bahkan sampai saudara dan kita semua, dan seterusnya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, maka firman Tuhan saya beri judul keselamatan. Sekali lagi, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini saya beri judul keselamatan. Diambil dari kitab Roma pasal yang pertama ayat ke-16 sampai ayat yang ke-17. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan ini, Rasul Paulus dengan jelas menekankan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Sekali lagi, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, bagi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus. Nah, Allah secara cuma-cuma atau secara gratis, free, menawarkan yang namanya keselamatan, menawarkan kehidupan kekal kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya melalui Yesus Kristus. Sekali lagi, bahwa Allah menawarkan secara cuma-cuma atau secara gratis keselamatan atau kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang mau percayanya kepadanya melalui Yesus Kristus. Namun, untuk kita dapat memahami bagaimana proses keselamatan itu dapat terjadi, sehingga kita masuk dalam satu kehidupan kekal yang disediakan oleh Allah bagi kita, seringkali untuk kita dapat memahami itu sangat sulit. Seringkali sangat sulit juga untuk kita dapat mengerti itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu Allah memakai berbagai macam gambaran. Allah memakai berbagai macam gambaran yang ada di dalam Alkitab. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah dengan gambaran-gambaran yang diberikan oleh Allah ini untuk menolong setiap orang, untuk menolong setiap kita, agar kita dapat memahami, agar kita dapat mengerti konsep yang Allah pakai untuk keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, keselamatan di dalam bahasa Yunani itu soteria. Soteria itu yang berarti pembebasan, dibebaskan, mengantar dengan aman, melalui, dan dikatakan menjaga dari bahaya. Di dalam perjanjian lama, Allah telah menyatakan dirinya sebagai yang menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu bisa buka di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama. Buka Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama. Mazmur pasal 27 ayat yang pertama, yang mana firman Tuhan situ berkata bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Ini dari Daud. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap
terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan adalah benteng. Kepada siapa aku harus gemetar? Tidak ada satupun yang ditakutkan. Tidak ada satupun yang membuat gemetar. Kenapa? Karena Tuhan adalah benteng hidup. Saudara, saya, kita semua. Di dalam Ulangan pasal 28, Bapak Ibu buka juga. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pasal 26 ayat yang ke-8. Bapak Ibu buka Ulangan pasal 26 ayat yang ke-8. Di situ juga dikatakan, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat dikatakan. Dengan tanda-tanda serta mujizat. Ini menandakan bahwa apa? Bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan, Tuhan yang akan mengantar, Tuhan yang akan membebaskan, Tuhan yang membawa kita melalui setiap bahaya dan diantar ke tempat tujuan dengan selamat, dengan aman. Di dalam perjanjian baru, firman Tuhan juga digambarkan sebagai jalan yang mana dikatakan menerobos kehidupan menuju kepada persekutuan yang abadi dengan Allah. Dalam perjanjian baru sekali lagi digambarkan sebagai jalan yang menerobos kepada kehidupan menuju kepada persekutuan yang abadi dengan Allah Bapa di surga. Bapak Ibu bisa buka di dalam Kisah Rasul 16 ayat 17, Ibrani 10 ayat 20 sampai 21. Coba buka dalam Kisah Rasul 16 ayat 17. Kita buka. Kita agak banyak baca firman Tuhan sedikit hari ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Seorang perempuan tenung atau seorang perempuan sihir yang mana dia dapat membuat tuan-tuan yang datang kepada dia untuk memperoleh kekayaan, keberhasilan. Dia yang dikuasai oleh roh jahat, roh tenung dikatakan. Dia sendiri dapat melihat dengan jelas. Dia mengatakan kepada Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus dikatakan sedang memberitakan yaitu jalan keselamatan. Rasul Paulus sedang memberitakan jalan keselamatan. Jalan keselamatan menuju apa? Menuju kepada persekutuan yang abadi kepada Allah Bapa dengan Allah Bapa di surga. Berarti dalam perjanjian baru sudah digambarkan sebagai jalan untuk menerobos, yaitu hanya melalui Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu, jalan keselamatan ini harus kita jalani sampai akhir hidup kita. Jadi tidak hanya kita mengatakan bahwa sekali percaya Yesus maka selamat, sekali selamat tetap selamat, nggak bisa. Jadi keselamatan ini harus kita jalani sampai akhir hidup kita dengan kita hidup takut dan gentar kepada Tuhan. Itu yang dikatakan Filipi 2:12b. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini secara bersama-sama. Firman Tuhan ini berbicara tentang keselamatan. Dan saya mau beritahu bahwa keselamatan itu dapat digambarkan sebagai satu jalan, dua sisi, dan tiga tahap. Sekali lagi, keselamatan itu dapat digambarkan dengan satu jalan, dua sisi, tiga tahap. Yang pertama, satu jalan. Berarti satu-satunya jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa jalan keselamatan hidup yang kekal, jalan keselamatan menuju persekutuan pribadi dengan Allah Bapa di surga, hanya satu-satunya jalan menuju surga hanya melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus. Kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes.
Kita lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, yang mana firman Tuhan di situ mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang dikatakan Yesus. Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Jadi keselamatan yang disediakan bagi kita, yang disediakan oleh Allah dalam Kristus Yesus Tuhan, itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil kerja keras kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi itu adalah kasih karunia daripada Allah Bapa yang diberikan secara gratis, yang diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang mau percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan ini berlandaskan dalam Roma 3:24. Ini berlandaskan kematian Yesus. Roma 3 ayat 24, 25, 26, Roma 5 ayat 8. Dan berlandaskan dengan kebangkitan Yesus. Roma 5 ayat yang ke-10. Jadi sekali lagi saya mau katakan, keselamatan yang disediakan oleh Bapa melalui Yesus Kristus itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Diberikan secara cuma-cuma kepada saudara, kepada saya, dan berlandaskan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu satu-satunya jalan. Yang kedua, satu jalan, dua sisi, dan tiga tahap. Berarti satu jalan tadi udah, satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Yang kedua, yaitu dua sisi keselamatan. Keselamatan diterima oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, keselamatan yang kita terima itu karena kasih karunia melalui iman yang diberikan kepada kita untuk kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Roma pasal yang ketiga ayat 22 mengatakan bahwa yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang. Siapa? Yang percaya. Semua orang yang mau percaya, termasuk saudara dan saya. Jadi keselamatan itu datang sebetulnya sebagai akibat. Akibat dari apa? Dari kasih karunia Allah, bukan akibat dari kebaikan kita, bukan akibat dari kerja keras kita, tetapi itu akibat dari kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Dia memberikan secara gratis, secara cuma-cuma, namun dibutuhkan yang namanya tanggapan, dibutuhkan yang namanya respon kita sebagai manusia dengan iman untuk menerima keselamatan itu di dalam Yesus. Mau gak kita merespon? Banyak orang ditawarkan keselamatan di dalam Yesus, banyak orang responnya berbeda, tanggapannya berbeda, itu menolak. Bersyukur kalau saudara menerima, dan termasuk saudara dan saya yang sudah menerima. Kita bersyukur, dan itu saya katakan sebagai akibat dari apa? Kasih dan kebaikan Allah di dalam hidup saudara, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Dan itu karena kita mau merespon, menanggapi dengan iman. Amin. Roma 5 ayat yang ke-21 mengatakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma pasal 5 ayat yang ke-21. Jadi keselamatan kita itu datang sebagai kasih karunia Allah, tetapi itu dapat diterima oleh respon kita sebagai manusia melalui iman untuk kita dapat percaya kepada Yesus. Nah, untuk mengerti proses keselamatan ini, kita harus juga mengerti yang namanya kata iman yang menyelamatkan. Nah, kata iman yang menyelamatkan ini yaitu iman kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya sebagai suatu syarat mutlak yang diminta oleh Allah untuk apa? Untuk keselamatan. Syaratnya hanya Yesus, tidak ada yang lain syaratnya. Nggak ada yang lain. Syaratnya untuk kita dapat diselamatkan yang diminta oleh Allah secara mutlak adalah syaratnya adalah Yesus. Melalui Yesus Kristus syaratnya untuk kita menerima keselamatan. Dan iman bukan saja dikatakan suatu pengakuan kita akan Yesus, tetapi juga iman adalah juga suatu tindakan yang keluar dari hati kita orang percaya yang ingin mengikut Yesus,
yang ingin mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi kita. Di dalam Perjanjian Baru, pengertian tentang iman itu meliputi 4 unsur. Dalam Perjanjian Baru, pengertian tentang iman itu meliputi 4 unsur. Yang pertama, iman percaya berarti maksudnya gini. Yang pertama, iman berarti percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang tersalib di atas kayu salib dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu iman berarti percaya dengan sungguh-sungguh. Kita percaya dengan apa? Kematiannya di atas kayu salib. Kita percaya dengan apa? Dengan kebangkitannya. Kita percaya dengan apa? Kenaikannya. Dan kita percaya bahwa kelak nanti akan datang kedua kali itu menjemput kita. Kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan ini meliputi percaya dengan sepenuh hati. Kemudian kita menyerahkan seluruh kehendak hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita mengabdikan diri kita sepenuhnya, secara mutlak kepada siapa? Yesus Kristus, bukan kepada dunia ini. Makanya firman Tuhan katakan, hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu, dan seterusnya. Itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Mengasihi Tuhan. Yang kedua, yang meliputi yang kedua, iman yang menyelamatkan itu tidak hanya iman yang berarti percaya dengan sungguh-sungguh pada Yesus yang tersalib dan bangkit sebagai Tuhan bersama pribadi kita, tapi yang kedua, iman juga meliputi yang namanya pertobatan. Apa sih arti pertobatan? Pertobatan artinya itu berbalik dari dosa dengan suatu penyesalan yang mendalam dan berbalik kepada Allah melalui apa? Melalui Yesus Kristus. Itu namanya pertobatan. Dan iman yang menyelamatkan itu selalu merupakan iman tentunya yang membawa kepada suatu perubahan, yang membawa kepada suatu pertobatan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa aku orang Kristen, aku orang yang beriman pada Yesus, tapi kehidupan kita tidak menunjukkan suatu kehidupan, yaitu hidup yang hidup di dalam pertobatan atau perubahan. Tidak bisa. Jadi iman itu meliputi pertobatan, yang mana kita berbalik dari perbuatan-perbuatan dosa kita, perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita berbalik kepada Allah. Dan kita berbalik kepada Allah mengikuti apa yang menjadi keinginan Allah, apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu kita harus hidup di dalam satu perubahan. Amin Bapak Ibu. Harus masuk dalam satu perubahan. Itu yang baru namanya iman menyelamatkan, itu meliputi itu iman yang disertai dengan pertobatan. Iman tanpa pertobatan nol. Yang ketiga, iman juga termasuk ketaatan kita kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Jadi sebagai orang Kristen, kita beriman, tetapi itu harus termasuk juga dengan ketaatan kita kepada Yesus. Kepada siapa? Perintah-perintahnya, kepada firman-Nya. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti kita harus taat kepada Yesus melalui perintahnya, itu firman yang kita harus taati. Matius 28 yang mengatakan juga ayat 19-20, pergilah jadikan semua bangsa murid, itu amanat agung Yesus. Berarti kita harus lakukan perintah Yesus, taat melakukannya. Berarti itu iman termasuk ketaatan kita kepada Yesus dan firman-Nya, melakukan setiap perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Dan firman-Nya sebagai suatu cara hidup yang diilhamkan kepada kita, para saudara, kepada saya yang percaya, oleh Roh Kudus yang membaharui hidup kita, yang memampukan kita untuk kita melakukan setiap perintah Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan di dalam hidup kita. Itulah ketaatan yang bersumber dari iman. Jadi iman dan ketaatan itu tidak bisa dipisahkan, itu menjadi satu. Kalau kita beriman kepada Yesus, berarti kita taat kepada Yesus itu melakukan firman-Nya, melakukan perintahnya. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Yesus, tapi kita tidak mau taat melakukan perintah firman-Nya, itu bukan berarti kita adalah orang yang beriman kepada Yesus. Yang keempat,
meliputi yang keempat, yaitu iman adalah suatu tindakan pribadi kita dan pengorbanan serta penyerahan diri yang kita serahkan, yang penyerahan diri kita yang kita arahkan kepada Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, iman adalah suatu tindakan pribadi dari pengorbanan dan penyerahan diri kita yang sepenuhnya kita arahkan hanya untuk Yesus Kristus. Itu kita lakukan penyerahan diri sepenuhnya. Sehingga dikatakan, ada lagu mengatakan, aku mau makan, ingat kamu. Tapi ini, aku mau makan, ingat Yesus. Aku mau tidur, ingat Yesus. Aku sedang bekerja, ingat Yesus. Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu istilahnya diubah. Jadi iman adalah satu tindakan pribadi dari pengorbanan dan penyerahan diri kita, sehingga segala sesuatu apa yang kita lakukan, kita perbuat, kita persembahkan, kita berikan bagi Tuhan, kita arahkan hanya untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan kita, Yesus. Beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah tindakan sesaat dan juga sikap, tentunya sikap yang berkesinambungan, yaitu terus menerus, yang mana kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan, dan kita dikuatkan di dalam Tuhan. Itu yang beriman pada Yesus Kristus. Iman kita harus menjadi lebih besar, kepercayaan dan ketaatan kita harus semakin berkembang menjadi suatu kesetiaan dan pengabdian yang penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkembang menjadi suatu perasaan atau suatu ikatan pribadi yang kuat kepada kasih kita kepada Yesus, atau kasih kita terhadap Yesus Kristus. Itulah seharusnya yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya dalam firman Tuhan, dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi seluruh tindakan, seluruh perbuatan, seluruh perkataan, seluruh pikiran kita, bukan lagi kita yang mengendalikan, tetapi Yesus yang mengendalikan, Roh Kudus yang ada di kita, yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita. Itulah iman yang menyelamatkan. Kita percaya itu kan suatu tindakan saat, percaya Yesus itu sesat, tetapi kita harus kerjakan secara terus menerus dengan kembali lagi hidup takut akan Tuhan. Makanya kita katakan, hidupku bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mati itu sebuah keuntungan, dan hidup ini diberikan bagi Kristus. Hidup ini dipersembahkan bagi Kristus, sehingga apa yang Kristus mau, Kristus hendaki, itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita perbuat di dalam hidup kita ini. Karena hidup kita sudah ditebus, dan hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Hidup kita bukan milik dunia ini lagi, tapi milik Kristus. Hidup saudara saya bukan milik iblis lagi, tapi milik Kristus. Dan pakailah hidup kita untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Kristus. Amin. Jadi iman kepada Kristus Yesus ini membawa kita kepada suatu hubungan yang baru kepada Allah Bapa. Dan kita terbebas dari hukuman, terbebas dari kematian yang kekal. Dan melalui hubungan yang baru ini, kita dengan Bapa melalui Yesus Kristus ini, kita mati terhadap dosa-dosa kita, dan kemudian kita hidup dalam kehidupan yang baru yang didiami oleh Roh Kudus, yaitu hidup kita ini. Amin Bapak Ibu. Itulah satu jalan, dua sisi. Yang terakhir adalah 3 tahap. 3 tahap keselamatan. Keselamatan itu terjadi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama lampau, kini, masa depan atau yang akan datang. Lampau. Tahap lampau ini keselamatannya meliputi pengalaman-pengalaman pribadi, yang melalui pengalaman itu kita sebagai orang percaya menerima pengampunan dosa melalui Yesus Kristus.
Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-43. Bapak Ibu bisa buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-43. Demikian bunyi firman Tuhan. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, yaitu Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Berarti mendapat pengampunan dosa oleh karena siapa? Nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang menjamin keselamatan, nama yang memberikan pengampunan bagi saudara dan saya. Kita menerima pengampunan dosa akibat dosa masa lampau kita, dosa-dosa masa lalu kita. Waktu kita mengenal Yesus, kita menerima pengampunan dosa di dalam Yesus. Dan kita kemudian berpindah dari kematian kepada kehidupan rohani yang baru. Dari kematian rohani, kita hidup dalam satu kehidupan rohani yang baru. Dari kuasa dosa berpindah pada kuasa ilahi, kuasa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yang dulu hidup kita dikuasai oleh kuasa iblis, berpindah pada kekuasaan Tuhan. Melainkan sekarang kita memberikan hidup kita untuk Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dulu hidup kita dikuasai oleh iblis, karena kita memberikan hidup kita untuk dikuasai oleh iblis dengan melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan, melakukan berbagai macam dosa yang menyakitkan hati Tuhan. Nah, waktu kita menerima keselamatan itu, maka terjadi suatu perubahan dalam hidup kita, dan kita tidak lagi dalam kekuasaan iblis, tapi kita pada dalam kekuasaan Tuhan, dan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Makanya berikan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Jangan setengah-setengah, setengah iblis, setengah Tuhan. Nggak bisa, harus total berikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan berarti saya mengajak saudara tinggalkan pekerjaan saudara, tinggalkan studi saudara, kemudian saudara jadi pendeta semua sekolah. Enggak. Tapi dalam segala hal kita tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu, dan kita masuk dalam kehidupan yang benar, kehidupan yang diinginkan, kehidupan yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah. Tidak mengikuti kehidupan kita dosa, kehidupan lampau kita lagi, tapi kita masuk dalam satu kehidupan yang baru. Dulu kita mati secara rohani, tapi kita sekarang hidup secara rohani di dalam Tuhan. Dulu kita dalam kuasa dosa yang mengikat kita, sehingga setiap hari pikiran kita, perkataan kita, hati kita, mata kita selalu ingin melakukan hal-hal yang berbau dosa. Tetapi waktu kita menerima Yesus, itu sudah menjadi lampau, dan kita memberikan hidup kita bukan lagi di bawah kuasa dosa, tapi kuasa Tuhan yang dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dipakai hidup kita, tubuh kita, untuk menjadi senjata kebenaran yang Tuhan mau. Tetap lampau dari tiga ini. Yang kedua, setelah tahap lampau, yang pertama 3 tahap keselamatan ini tahap lampau, yang kedua tahap kini atau sekarang atau masa kini. Nah, keselamatan menyelamatkan saudara dan saya, keselamatan menyelamatkan kita semua, dan keselamatan menyelamatkan orang yang percaya kepada Yesus dari apa? Dari kebinasaan yang kekal, dari kekuasaan ikatan dosa yang memenuhi hidup kita, yang memenuhi kehidupan kita. Dengan apa? Dengan cara Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita untuk kita dapat terpisah, atau untuk kita dapat memisahkan diri kita dari yang namanya dosa, dari yang namanya kejahatan di mata Tuhan, dari yang namanya zaman yang jahat seperti saat sekarang ini. Itu tahap ini sekarang. Keselamatan itu menyelamatkan kita dari kebinasaan dan kekuasaan dosa yang memenuhi hidup kita selama ini. Dengan apa? Dengan Roh Kudus yang kemudian memimpin kehidupan kita untuk kita dapat memisahkan diri kita dari dosa dan zaman yang jahat ini. Makanya jadilah senjata-senjata kebenaran Tuhan dengan hidup kita ini. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahap yang ketiga dikatakan, tahap yaitu masa depan setelah tahap lampau, tahap kini atau sekarang, kemudian sekarang tahap masa depan. Nah, keselamatan yang akan datang ini meliputi, itu masa depan kan tuh akan datang. Jadi keselamatan yang akan datang itu meliputi yang namanya pembebasan kita dari murka Allah yang akan datang.
Kalau kita masih hidup dalam dosa, kita masih hidup dalam kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, maka masa depan atau masa yang akan datang bukan keselamatan yang kita terima, tapi kita akan menerima hukuman dari murkanya Allah akibat dosa dan pelanggaran kita. Tetapi waktu kita menerima Yesus, beriman taat pada Yesus, maka dikatakan tadi, kita menerima keselamatan, dihindarkan dari murka Allah yang akan datang, dan kita akan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga, bersama dengan Yesus di dalam kerajaannya yang kekal. Amin. Yang kedua, tahap masa depan ini, keselamatan yang akan datang meliputi tidak hanya pembebasan dari murka Allah yang akan datang, tapi kita ikut serta dalam kemuliaan ilahi bersama dengan Kristus, dan kita akan menerima yang namanya tubuh kebangkitan, tubuh yang diubahkan dengan seketika. Tubuh ini bukan tubuh bangkitan, ini tubuh daging. Tubuh daging waktu kita mati habis sudah. Tanah beli tanah, debu beli pada debu. Tapi roh kita, tubuh jahat rohani kita ini akan kembali pada Bapa. Nah, kita akan menggunakan tubuh kebangkitan seperti tubuh yang digunakan oleh Yesus. Dapat menembus tembok, dapat menembus apapun, tidak dapat dibatasi dengan apapun. Jadi kita menggunakan tubuh kebangkitan yang diubahkan oleh Allah, diubahkan oleh Yesus. Tidak hanya kita menggunakan tubuh kebangkitan bersama-sama dengan Allah dalam kehidupan yang kekal kelak, tetapi kita akan menerima yang namanya upah, atau kita menerima yang namanya pahala. Sebagai apa? Sebagai orang-orang yang taat dan setia kepada Yesus Kristus dan perintah-perintahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, keselamatan ini adalah tujuan, tentunya tujuan akhir dari semua orang yang percaya kepada Yesus, termasuk saudara dan saya. Keselamatanlah tujuan bagi kita semua. Dan semua peringatan, semua disiplin, dan semua hukuman yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita pada saat masa sekarang ini, sebetulnya itu bertujuan diizinkan oleh Allah agar kita sebagai orang percaya jangan sampai kita kehilangan keselamatan yang akan datang yang daripada Tuhan. Itu yang paling terpenting. Untuk apa kita memiliki seluruh isi dunia ini tapi kita binasa? Tidak ada artinya. Karena hidup ini hanya sementara. Kita ini hanya, bumi ini hanya, dunia ini tempat persinggahan sementara. Kita hanyalah musafir yang ada di muka bumi ini. Dan kita akan masuk kepada rumah kita yang bakal, rumah kita yang kekal, tempat kita yang sesungguhnya, tempat kita yang selama yang akan kita masuki. Di sini ada persinggahan. Makanya tujuan kita sebagai orang percaya akhir dari hidup ini adalah menerima keselamatan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Disiplin-disiplin, persoalan, masalah, kekurangan, sakit, penyakit yang kita alami itu hanya tujuannya itu agar kita apa? Jangan sampai kita kehilangan keselamatan itu hanya sebagai peringatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, Allah kepada kita. Karena yang paling terpenting adalah keselamatan yang akan datang dibandingkan semua yang ada di dunia ini. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus, endingnya sampai selama-lamanya. Walaupun kita susah, walaupun kita menderita, duka, tangisan datang terjadi dalam kehidupan kita, tapi yang paling terpenting adalah kita masuk dalam kehidupan yang akan datang untuk bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mau katakan bahwa keselamatan itu ada satu jalan, dua sisi, dan 3 tahap. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati, menguatkan, meneguhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari tundukkan kepala dan jangan bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur. Kami berterima kasih melihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami menyadari bahwa firman Tuhan kembali mengingatkan kami, menandakan bahwa Bapa sungguh mengasihi kami sebagai anak-anak Bapa di surga. Oleh karena itu Bapa, biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan, menyadarkan kami dan mengembalikan kami kepada rencana Tuhan,
semula atas hidup kami. Karena Tuhan menyelamatkan kami untuk membawa kami kepada tempat yang sudah disediakan bagi kami, yaitu di surga. Memang kami menyadari sebagai keselamatan yang kami terima melalui Yesus Kristus Tuhan, tidak cukup itu sebagai suatu tindakan sesaat saja, tetapi itu akan terus berkesinambungan, terus menerus di dalam hidup kami, yang mana kami harus mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan kami secara cuma-cuma, secara gratis, sebagai kasih karunia daripada Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Kami harus mengerjakannya tentunya dengan hidup takut dan gentar kepada Tuhan, dengan kami hidup menjaga kekudusan, menjauhi segala macam dosa dan kejahatan. Memang kami menyadari kami tidak sempurna, tapi kami percaya Yesus akan menyempurnakan. Kami menyadari kami tidak mampu, tetapi kekuatan dari kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kelak waktu Tuhan datang memanggil kami, Tuhan mengatakan, "Sabaslah, wahai engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah, turutlah, dan nikmatilah." Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Hamba berhenti berbicara, tetapi firman Tuhan akan terus berkarya dalam kehidupan kami masing-masing pribadi, Tuhan. Dan saat ini jika ada yang belum menerima Yesus dan masih meragukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saat hari ini Tuhan, hamba mau berdoa, mau mengundang yang merasa ragu, yang belum percaya, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi. Saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, buka hatimu, taruh tanganmu di dadamu, dan bersama-sama dengan saya katakan, ucapkan, "Tuhan Yesus, pada hari ini saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan saya percaya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan hidup yang kekal bagi saya. Ampuni saya Tuhan akan segala kesalahan dan dosa saya. Dan saya mau memberikan hidup saya bukan lagi kepada kuasa iblis, kuasa dosa, tapi saya memberikan saat ini hidup saya kepada kuasa ilahi, kepada kehendak Bapa di surga, kepada Yesus Kristus Tuhan. Ini aku Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu Tuhan. Pakailah hidupku untuk menjadi alat kemuliaan bagi namamu Tuhan. Bertahtalah di dalam hatiku, di dalam pikiranku Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja atas hidupku. Hanya dalam nama Yesus aku bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi pada hari ini. Dan percaya firman Tuhan ini berbicara bukan kebetulan, tetapi ini adalah cara Tuhan. Hamba-Mu terbatas tidak menyampaikan, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus yang akan menjadi perantara, akan menyampaikan, memberikan satu pengertian yang baru, lebih dan lebih lagi. Terpujilah namamu Tuhan. Hamba percaya ada jiwa yang dimenangkan, ada jiwa yang diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Nah, pada hari ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhannya dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, atau juga bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja pada hari Senin jam 6 sore pada saat diadakannya doa malam di gereja. Bagi yang melalui transfer, harap memberikan bukti transfernya ke nomor telepon atau WA di bawah ini. Demikian pemberitahuan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama kali ini, saudara, kami berkati dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Apapun kondisi kita saat ini, berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita.
terpenting Tuhan, ajarkan kami untuk berubah di dalam hidup kami, sehingga ketika ada perubahan itu Tuhan, kami lebih lagi Tuhan di dalam-Mu. Kami lebih lagi iman percaya kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam situasi saat ini kami tidak mau gentar, kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami percaya pertolongan kami, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami, kami percaya bahwa masa depan kami mau taruh di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya kena percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini, meskipun kita masih ibadah secara online. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan akhiri di dalam doa. Tundukkan kepala dan saya akan pimpin di dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, layak dipuja, dipuji, dan layak disembah. Pada hari ini kami bersyukur Tuhan buat pertolongan Tuhan yang sudah menolong kami untuk kami boleh melaksanakan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan tidak kurang satu apapun. Dan biarlah semua kami kembalikan hanya untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhir ibadah kami ini, kami akan berdoa terlebih dahulu buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, tolong bangsa dan negara kami pada saat ini yang sedang mengalami, yaitu Tuhan, wabah dari virus corona ini Tuhan. Yang mana kami masyarakat banyak yang saat ini sedang terinfeksi dengan virus corona atau COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong pemerintah yang menangani diberikan hikmat yang daripada Tuhan, bahkan diberikan kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19 ini Tuhan, biarlah itu boleh terlaksana dengan kerjasama pemerintah dan kami sebagai masyarakat yang kami mau tetap taat pada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu Tuhan, berkati pemerintah kami dari yang tertinggi presiden, wakil presiden, jajarannya, bahkan kepala-kepala daerah yang ada di seluruh provinsi. Tuhan memberkati dengan perlindungan yang daripada Tuhan, dan biarlah mereka memimpin bangsa kami ini dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa buat garda terdepan, para aparat keamanan dan tim medis. Tuhan, perlindungan Tuhan juga nyata atas mereka. Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, dan jauhkan mereka Tuhan dari virus yang sedang merebak ini Tuhan, wabah virus corona ini. Dihindarkan dari mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sebagai masyarakat, sekali lagi Tuhan, berikan kami sebagai masyarakat hati yang mau taat, telinga yang mau dengar-dengaran Tuhan, untuk bersama-sama bekerja sama dengan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, tolong kami sebagai warga masyarakat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat para ahli yang sedang berusaha keras berjuang siang dan malam, bahkan mereka meninggalkan waktu-waktu mereka bersama keluarga mereka untuk mereka berusaha menemukan vaksin daripada virus ini. Tuhan, tolong mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan Tuhan berikan hikmat yang dari Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka boleh menemukan vaksin yang tepat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus buat kami yang tinggal di Pulau Bali ini. Berkati pemerintahan yang ada di Pulau Bali ini, berkati masyarakat yang ada di Pulau Bali ini. Biarlah kami boleh saling bahu-membahu satu dengan yang lain untuk bersama-sama bekerja sama Tuhan, untuk kami bersama-sama memutus atau menghambat penyebaran dari virus corona ini Tuhan, dengan kami mentaati protokol kesehatan dengan himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah yang ada di Pulau Bali ini. Tuhan, tolong kami juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa, anak-anak Tuhan yang ada seluruh Indonesia, yang ada di seluruh Pulau Bali, kami serahkan juga Tuhan, hamba berdoa. Kami berdoa perlindungan Tuhan nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa juga buat seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan pada hari ini. Mari Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan pribadi, baik sakit penyakit yang sedang mendera tubuh pada saat ini. Hamba berdoa Tuhan, mari Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan lawat di dalam nama Yesus. Karena hamba percaya dengan firman-Mu yang mengatakan bahwa dengan bilur-bilur Yesus menjadi sembuh. Dan terimalah saudara yang sakit, terimalah dengan iman-Mu bahwa Bapak Ibu sekalian sudah disembuhkan oleh Tuhan pada hari ini di dalam nama Yesus. Dan yang sedang dalam persoalan masalah dalam keuangan, pekerjaan dan sebagainya, Tuhan tolong juga Tuhan umat Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi semuanya, dan berikan jalan keluar pertolongan serta jawaban, sehingga jemaat Tuhan, umat Tuhan, waktu mengalami pertolongan jawaban daripada Tuhan, maka nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan ajarkanlah kepada kami semua umat Tuhan untuk senantiasa kami mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami ini. Di dalam segala hal kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa berkati umat Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan, dalam setiap pekerjaan, dalam studi, bahkan di dalam rumah tangga. Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga sepanjang minggu dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Itu bungkusan kuasa darah anak domba Allah, malaikat Tuhan yang kudus Tuhan kirimkan memagari bentengi, sehingga mara bahaya maut celaka untuk apapun, wabah virus corona ini dijauhkan, telah patahkan dalam nama Yesus. Bila kemuliaan Tuhan senantiasa dinyatakan atas umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bawalah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Shalom Aleichem Besem Hamasiah.